wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Dela hari ini? Sehat, Bu Agung. Alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa lagi di pendampingan individu keempat. Nggak terasa ya, 4 bulan. Apa terasa nih? Terasa. Terasa ya, 4 bulan kita Bu Dela sudah menjalani program guru penggerak. Hari ini kita masuk ke PI yang keempat. Tema pendampingan kita itu lebih kepada evaluasi dan pengembangan pembelajaran oleh CGP. Kemudian fokusnya yang pertama, Ibu akan mengobservasi Bu Dela tentang bagaimana penerapan dari budaya positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di kelas nanti. Yang kedua, penilaian observasi praktik pembelajaran yang dilakukan oleh CGP di kelas. Jadi 2 fokusnya hari ini. Ya. Kita lanjut kepada ini dulu, review gimana nih pembelajaran Bu Dela 1 bulan ini di LMS maupun bersama Fasil. Apa ada keluhan atau bagaimana? Kalau pembelajaran sendiri sih nggak ada keluhan ya Bu ya, seperti yang kemarin udah saya bilang bahwa alhamdulillah ini program terstruktur gitu ya di LMS. Materinya juga memang materi-materi yang bisa diterapkan langsung di dalam pengajaran gitu, jadi memang berimpact sebagai saya selaku guru. Masalahnya sih cuma di kegiatan di luar sekolah Bu, maksudnya di dalam sekolah yang di luar CGP gitu ya. Ternyata kan di luar CGP-nya ya. iya, ternyata kan anak-anak harus PKL bulan ini berangkat, Iya, terus benar harus ya. dimonitoring, belum lagi ada ya drama-drama gitu ya, drama-drama di sekolah. Ya akhirnya memang harus di balance ya, agak keteter jujur Bu Agung Untuk bulan-bulan ini ya. bulan ini. Jadi yang biasanya mah pakai PPT, pakai benar. Canva, nah sekarang mah udah blok PDF. gitu. Iya, Jadi iya. karena nggak kekejar kalau buat Untuk kreasi-kreasinya ya, tapi konten isi dari Insya Allah. hasil pemahaman pembelajarannya mah tertuang ya. insya Allah. Alhamdulillah. Ibu juga melihat hampir semua CGP memang berprogres, tapi beda-beda. Ada yang mulai tepat waktu, ada yang mulai diingetin sama Fasil, ada yang mulai di WA Fasil gitu. Tapi alhamdulillah untuk Bu Dela lancar. Jadi nggak ada keluhan dari Ibu Nengki sendiri, nggak ada. Kemudian kemarin saat kita lokakarya itu kan ada rencana penerapan apa sih yang sudah dipelajari di guru penggerak, mengimbaskan kepada teman-teman terutama di modul 2.1 dan 2.2. Itu bagaimana Bu Dela? Kalau kemarin yang modul 2.1 itu kebetulan sudah ya Ibu. Sudah ya. Cuma kan memang dilakukannya bersama dengan CGP yang satu sekolah. Nah saya kemarin sudah izin untuk modul yang 2.2 itu pengen saya terapin sendiri melalui Kombel. Memang kalau dilihat jadwal ya tidak akan bisa untuk yang tatap muka, paling malam sama Ya, mau pakai sistem daring ya. Tapi mudah-mudahan teman-temannya pada antusias ya. insya Allah. Jadi untuk 2.2 itu kalau tidak salah pembelajaran berdiferensiasi bukan? Iya. Jadi di sini mah justru nagih mana ini yang CGP ya kan belum pengimbasan. Pengimbasan ya yang diferensiasi. Iya, karena selama ini memang banyak yang melihat diferensiasi itu kita memberikan pelayanan pembelajaran yang berbeda-beda di satu kelas. Nah itu sebenarnya enggak, tapi kita kan memfasilitasi semua bentuk-bentuk pelayanan pembelajaran kepada semua siswa yang memiliki karakter berbeda-beda. Mungkin dia kali ya makanya nagih. Karena konsep diferensiasi di lapangan masih pada ini beda-beda. Baik, kemudian kita lanjut RPP-nya sudah ya. Ini berarti yang sudah direvisi ya. Ini yang RPP yang sudah siap untuk digunakan. Jadi kita akan lihat penerapannya di kelas. Nah, untuk persiapan mengajar sendiri nih, nanti pas observasi Bu Dela, tujuan pembelajarannya apa kira? Kalau di materi ini Ibu, ini tujuan pembelajarannya agar anak-anak mengerti tentang konsep bilangan biner. Jadi konsep bilangan biner nanti bisa mengkonversikan, bisa menjelaskan terkait dengan bilangan biner dan penerapannya di komputer. Langsung diterapkan di komputer. Penerapannya sih nggak langsung, tapi
konsep ini paham gitu, ditaruh di komputernya di sebelah. Cukup berat ya tujuan pembelajarannya. Ini di kelas berapa Bu Dela? Kelas 10 T RPL. Cuma satu kelas ya? Dua kelas, tapi dua-duanya 10 A, 10 RPL. Nah, yang nanti mau diobservasi ini yang 10 RPL A ya. Nah, mengingat tadi ya tujuan pembelajarannya sedikit menantang. Nah, itu kira-kira strategi apa nih yang mau Bu Dela gunakan supaya tercapai tujuannya? Kebetulan sih kemarin udah nyiapin, jadi untuk ada praobservasi, walaupun sudah punya data ya Bu, maksudnya anak yang mahir, menengah, atau misalnya pemula itu sudah ada datanya, tapi kan saya masih ragu apakah yang mahir kemarin di SI gitu ternyata mahir di biner gitu ya, apakah yang pemula di SI ternyata pemula juga di biner. Jadi saya nyiapin kuis untuk awal nanti pada saat asesmen awalnya bentuknya kuis. Kemudian nanti pada saat pelaksanaan ada kerja kelompok. Nanti di kerja kelompok ini juga mereka diminta untuk mengerjakan soal-soal tentang biner dengan kelompok hasil analisis kuis. Nah, nanti di akhir baru ada review, kemudian ada tugas mandiri, tugas di luar kelas yang mereka bisa pilih sendiri mau dikerjakan bentuknya. Berarti di sini fokus Bu Dela area pengembangannya itu lebih kepada strategika, alat peraga, media, atau asesmen atau apa? Strateginya memang lebih ke ke proses pembelajarannya. Area pengembangannya di prosesnya. Akan masuk diferensiasinya ya kan? Akan masuk PSE-nya. Berarti itu yang akan dikuatkan ya di pembelajaran. Baik, sepertinya Bu Dela sudah siap hari ini. Baik, kita langsung saja ke kelas ya untuk observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Oke, hari ini Ibu izin dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Kenapa Tasyanya? Oh. Oke. Tasya, Cornelia, semuanya masuk ya? Ya, sebelum mulai pimpin doa dulu, kita mulai dengan doa ya. Ya, dengar. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita belajar mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita mau belajar apa? Kita tahu ya biner ya. Kemarin kita udah belajar tentang algoritma sama logika. Ada yang masih ingat algoritma sama logika apa? Algoritma langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Masih ingat ya? Yang lain masih ingat? Masih. Kenapa harus kenal tuh langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah? Kenapa? Kenapa harus langkah-langkah? Kenapa harus sistematis? Kenapa? Mempermudah apa? Good. Ya, jadi kamu belajar yang namanya berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional itu berarti harus nentuin langkah-langkahnya sampai apa sih solusi yang mau dihasilkan. Tadi udah tahu ya mau belajar biner ya? Oke. Biner apa? Bilangan yang seperti apa?
Nomor, iya bilangan, iya betul betul. Ya, bilangan nomor yang seperti apa? 0 dan 1. Kenapa 0 dan 1? Good. Karena komputer hanya ngerti sinyal 0 dan 1. Oke, sebelum mulai Ibu punya kuis tapi nggak pakai hadiah. Saya kirim linknya lewat Prince ya. Tenang. Nggak masuk penilaian kok, cuma review aja. Oke, Ibu punya kuis. Kuisnya kerjain sendiri-sendiri ya. Jangan nanya temennya. Ya, nggak dinilai sama Ibu, ini cuma buat ngukur aja. Sebisa kalian. Butuh waktu berapa lama buat nyelesain? Cuma 7 nomor. Jangan 1 jam. 5 menit ya. 5 menit cukup enggak? 10. Oke. Yuk, silakan. Sudah ya. Ini sudah masuk semua. Jadi, kalau Ibu lihat nih kayaknya sudah punya pemahaman bagus nih tentang biner ya. Berarti sudah pernah belajar biner sebelumnya ya? Belum? Di SMP diajarin enggak? Hah? Enggak semua? Sudah ya kuisnya ya? Nah, tadi udah tahu tuh biner apa tadi? Bilangan sinyal 0 sama 1 ya? Ayo ke Ibu dulu anak-anak. Bilangan 0 sama 1. Kenapa 0 sama 1? Karena komputer pahamnya 0 sama 1 ya, sinyal masuk, sinyal keluar. Itu 0 sama 1. Siapa di sini yang baru kenal biner? Baru kenal biner? Baru banget kenal biner. Oke, sebagian ya. Kamu perasaannya gimana kalau misalnya belajar materi baru? Penasaran? Khawatir nggak? Hah? Dikit? Hah? Enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu khawatir, yakin kalau semua segala sesuatu yang dipelajari pasti akan bisa dipelajari, dipahami. Oke, good. Kalau kalian bingung sama konsep baru, nanti kasih tahu Ibu ya. Biasanya kalau bingung ngapain? Nanya. Yakin? Hah? Nyari di Google. Oke, nyari di Google. Kalau bingung bisa nanya, bisa nyari di Google, terus bisa ngapain lagi? Hah? Bisa chat GPT. Oke, good. Apa lagi? Hah? Nanya ke teman ya. Ingat sekali lagi kita punya satu konsep no one left behind ya. Jangan tinggalin temennya di belakang. Ya, pinter bareng-bareng. Kita cari solusi juga bareng. Nanti kalau ada temennya yang nggak ngerti, tolong dibantu ya. Ibu kayaknya kalau 36 kan agak susah ya. Nanti Ibu minta tolong yang udah bisa, yang udah ngerti, tolong temennya di. Oke, Ibu jelasin dulu ya konsep bilangan biner ya. Tadi udah tahu bilangan biner 0 sama 1. Komputer cuma ngerti di sinyal masuk, sinyal keluar. Kebayang nggak kalau misalnya kamu menerjemahkan satu teks tapi dengan kode warna gitu misalnya. Misalnya A warna hijau, B warna lime, C warna navy, D warna sage. Wah, yang cowok-cowok nih biasanya bingung tuh. Bedanya lime, hijau sama navy apa ya? Ya, kalau kamu menerjemahkannya lewat warna kan agak bingung ya. Karena harus menghafalkan 26 warna. Tapi kalau misalnya sinyal kayak Morse, kan kamu cuma tahu titik sama garis.
Biner juga sama seperti itu. Dari nanti titik sama garis 1 sama 0 itu akan diterjemahkan menjadi teks yang bisa dimengerti oleh user. Tadi kita kenal, kalau kamu kenalnya nomor apa? Desimal ya. Desimal ini angka 0 sampai 9. 0 sampai 9. Begitu nyampe 9 nanti dia nambah jadi 2 digit. Ini 1 digit kan? Begitu sampai 9, angka berikutnya nambah jadi 2 digit. Yang tadinya di sini cuma 9 nih. Setelah 9, depannya jadi tadinya kan gini nih, 09. Angka berikutnya gimana? Kita punya angka 10. Kenal angka 10 ya? 0, terus habis itu 1, habis itu habis itu habis itu habis itu nah, 10 itu sebenarnya angka desimal bukan? Bukan, kan desimalnya mentok sampai 9 ya? Tapi kamu butuh menginisialisasikan supaya lebih dari 9. Yang tadinya 9 ini jadi balik lagi ke 0, tapi di depannya jadi 1. Kenapa 1? Karena setelah 0 1. Setelah 9 balik lagi ke 0. Setelah 0 berapa? 1. Di sininya setelah 10 berapa? 11. Berarti 11 tulisnya gini kan? Yang ini nggak berubah ya? Nah, setelah ini ininya ini bilangan desimal. Pernah nemuin anomali nggak dari bilangan yang biasa kamu ini? Pernah nggak kamu nulis misalnya dari 60 terus balik lagi ke 01? Pernah nggak? Kalau kamu melihat detik di jam, kan bilangannya nggak cuma sampai 60 ya, berarti jam kita cuma kenal angka sampai 60. Setelah 60 dia balik ke setelah 60 dia balik ke 01 ya. 60 dia balik ke 01. Artinya apa? Jam punya konsep bilangannya sendiri, desimal punya konsep bilangannya sendiri. Kalau desimal ngitung sampai 1 miliar bisa nggak? Bisa. Kalau saya ngitung misalnya 9.983.687.365 bisa nggak ditulis? Bisa nggak? Bisa ya? Dihitung sampai 6 digit bisa ya? 9, 10 digit. Bisa kalau desimal. Nah, kita punya yang namanya biner sekarang. Kalau tadi kita punya 0 sampai 9, biner cuma 0 sampai 1. Anggaplah gini, kita di dunia nih, di bumi. Manusia di bumi ya. Manusia di bumi ngerti angka 0 sampai 9. Kamu nih, kita ngerti 0 sampai 9. Taruhlah ada alien baik hati gitu ya datang ke bumi. Ternyata alien ini di planetnya cuma kenal angka 0 sama 1. Alien ini datang ke bumi, dia pengen beli pohon sebanyak 11. Tapi kan 11-nya alien ini sama 11-nya kamu beda kan? Di kamu 11, di mereka 1-1. 11 yang kamu pahami adalah angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11. 11 yang mereka pahami sama nggak sama kita? Nah, kenapa nggak sama? Karena angka pertama mereka apa? 0 sama 1.
Angka keduanya? Keduanya 11. 1 kan setelah 1 balik lagi ke 0. Tambah depannya 1. Setelah angka ini mereka angka berapa? 1. Setelah ini kan tadinya angka pertamanya 00 gini kan. Terus angka satuannya nambah 1. Begitu masuk ke puluhan berarti di sini balik lagi ke 0. Ke sini 1. Saya mulai melihat muka-muka bingung di sini. Bingung enggak? Wah, enggak. Ini yang namanya literasi angka ya. Literasi. Ini di bumi. Ini di alien. Kalau di bumi kita mulai angka berapa? 0. Di alien? 0. Di bumi setelah 0? 1. Di alien setelah 0? 1. Puluhannya nambah belum? Enggak, baru satuannya yang nambah kan? Di sininya tetap 1 karena latus. Gitu terus. Konsepnya gitu ya. Paham nggak? Paham nggak? Benar. Jadi di kita masih satuan, di mereka udah sampai ratusan. Karena angkanya 0 sama 1. Taruhlah prince dari planet bumi gitu ya, menemukan perhitungan daripada diurut satu-satu kayak gini, ternyata ada pola. Kita bisa mengubah bilangan desimal ke biner. Caranya gimana? Caranya kalau kita buat dulu nih, misalnya satu titik-titik seperti ini. Nah, mulainya dari kanan, punya pola nih. Siapa tadi yang nemuin prince gitu misalnya ya? Karena dia biner, maka angka pertamanya itu 2. 2 dari 0 sama 1, angkanya cuma 2. Berarti 0 sama 1 dipangkatkan 0 yang paling kanan. 2 pangkat 0 1. 10 pangkat 0 1000 pangkat 0 1 juta pangkat 0. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Berarti kalau ini di biner, di desimalnya ini sama dengan 1. Ini desimalnya ya, desimal. Di sini pangkatkan 2 pangkat 1. Langkah berikutnya poin berikutnya ini 2 pangkat 2. Tadi kamu tahu bahwa di sini kalau 100 kan dia setara dengan 4 ya. 2 pangkat 1 berapa? 2 pangkat 2 4. Kalau tadi kita punya 100, berarti di sini 4 dikalikan 1, 2 dikalikan 0, 1 dikalikan 0. 4 kali 1 4. 2 kali 0 1 kali 0 tambah sama ya, 100 sama dengan itu mulai. Bu, saya pengen, tadi ibu ngasih soal perasaan sampai 97, itu dapatnya dari mana? Berarti tambah terus ke sini. Di sini berarti 2 pangkat berapa? 3. Di sini 2 pangkat 4. Di sini 2 pangkat. Di sini 2 pangkat. 2 pangkat 3 berapa? 6. 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 5 ada 2. 2 pangkat 6 tahu dah Bu, saya tahu dari mana mau ngasih tahu kalian. Saya minta 93 batang emas dari planet biner. Berarti angka yang kamu harus tuliskan kalau 94 berarti berapa? 94. Kita
mau cari 94 ke biner ya. Oke, kita tanya. Saya tanya dulu. Apakah 94 lebih besar daripada 64? Kalau iya, berarti di sini tulis angka 1. 94 dikurang berapa berarti sekarang? Kurang dengan 64. Kenapa dikurang 64? Karena 64-nya kan udah dipakai di sini. Kurangin. 94 kurang 64 0 30. Sekarang angka kita yang tersisa 30 yang mau dicari ya. Apakah 30 lebih besar daripada 32? Nah, berarti yang ini nggak bisa dipakai. Masih angkanya 30. 30 dikurang 30 lebih besar dari 16 nggak? Iya. Bisa dipakai? Bisa. Berarti sekarang 30 kurang 6. Sisa berapa? 4. Oke. 1. Nah, apakah 14 lebih besar dari 8? Ya. Berarti bisa dipakai. Sekarang 14 dikurang 8 berapa? 6. Apakah 6 lebih besar dari 4? Bisa dipakai? Tulis berapa? 10. Berarti ini dikurang 4. Sisa? 2. Apakah 2 lebih besar daripada 2 ini atau sama dengan? Bisa dipakai? Habis ya? Ini berarti ditaruh? Karena nggak dipakai kan? Nah, berarti kalau desimalnya kita punya 94, berarti di binernya kamu punya 1, 0, 1. Ini sama dengan 90. Buat ngebedainnya, ini angka desimal 10, di sini angka biner tulis. Paham sampai sini? Dari dasar kita ngitung tadi 0, 1, 2. Nah ya? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Gak ada? Yakin gak ada? Cukup ya? Oke, ibu punya ini. Kalau nggak ada yang nanya, ibu yang nanya. Oke, ini ibu panggil dulu ya. Najla, Putri, Permana, sama Rifa. Satu kelompok nak. Putri N siapa nih? Putri N. Permana Andika. Email. Najla, Putri, Permana, Rifa. Satu kelompok nak. Sini sayang. Putri N siapa nih? Putri N. Permana Andika. Email. Najla, Putri, Permana, Rifa. Satu kelompok nak. Sini sayang. Yuk berkelompok. Sudah? 1, 2. Ya duduknya berkelompok. Ini berkelompok. Print sama siapa ini? 1, 2, 3. 3 orang doang. Oke. Udah. Oke, yuk boleh ke ibu dulu. Ibu jelasin cara mainnya. Udah. Sudah. Jelasin dulu ya. Oke guys, di kertas kalian, di worksheet kalian itu ada soal. Masing-masing kelompok punya 10 soal. Silakan diskusi dalam satu kelompok untuk mencari jawaban yang ada di worksheetnya. Oke, seperti biasa, kalau sudah terjadi percakapan, setiap orang harus kasih apresiasi ya. Apresiasi, oke saya suka dengan pendapat kalian gitu. Keep positive vibes di dalam kelompoknya masing-masing. Yang saya mau tanya sekarang, butuh waktu berapa lama untuk kalian menyelesaikan 10
udah jam 11. Kalian zuhur sih agak cepat ya sekarang ya? Zuhur agak cepat. 15 boleh? Kita coba 15 dulu ya. Kalau nanti 15 kamu masih butuh waktu, kita coba tambah. Oke? Oke, ya silakan. Oke. Sambil kalian kembali ke tempat duduk kalian, kan udah masing-masing punya pegang sticky note 3 ya? Iya. Nanti ditempel satu-satu ya nak ya? Nah, nanti jawab nih, apa yang kalian pelajari tentang diri saya saat mempelajari biner? Misal kalau saya ya, saya sekarang jadi sadar, oh ternyata saya tuh baik hati. Kenapa saya baik hati? Wah, teman saya nggak bisa, saya ajarin sampai bisa. Tuh, ya. Apa yang kamu temui tentang diri kamu sendiri di situ ya? Nanti di pojok kanan tulis namanya. Nah, nanti kalau udah tempel sini nih. Nah, terus bagaimana kalian mengatasi kebingungan saat diskusi? Saya di sini tanya chat GPT. Gak apa-apa. Atau misalnya saya tanya sama temen yang udah paham, boleh. Terus gimana? Tadi kan kerjasama ya di kelompok ya. Nah, kalau kerjasama itu kan berarti bisa dimaksimalin ya. Apa yang kalian lakukan supaya kelompok kalian itu maksimal kerjanya? Tulis di situ, nggak dipaksa boleh. Ya, sudah. Duduk lagi. Duduk lagi. Nah. Ya. Duduk lagi sambil nunggu yang belum nempel. Sudah? Ya. Ada yang mau bantu Ibu ngejelasin tadi tuh kita ngapain aja sih 2 jam ini? Oh iya, satu orang siapa? Ya, Ken boleh. 2 jam ini kita bahas bilangan biner. Bilangan biner apa? Hah? Oh iya benar. 0 dan 1. Kenapa harus belajar bilangan biner? Ada lagi yang mau bantu nambahin memahami kita belajar apa aja tadi? Halo. Dari tadi kita belajar apa aja kan udah bilang bahwa kita belajar tentang Oke, cukup. Kalau nanti masih ada yang mau tanya, kita lanjut habis zuhur ya. Kita sekarang siap-siap sholat zuhur dulu. Nanti ada pilihan tugas akhir. Ini kalian pilih tugasnya berpasangan. Jadi 2 orang, 2 orang. 2 orang, 3 orang, 2 orang, 2 orang ya. Pilih ya. Mau tadi kan udah belajar biner. Jadi
Mau ngerjain tugasnya yang pilihan 1 boleh, pilihan 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Pilihan 1 itu apa sih? Pilihan 1 berarti kamu bikin laporan tertulis ya. Gimana cara mengkonversi? Tadi kan kamu udah hitung-hitungan tuh. Dari 0 ke 1, 1 ke 0 gitu kan, 9 ke 0. Tulis tuh laporannya. Di Google Docs aja. Yang kedua boleh bikin PPT. PPT tuh, oh slide 1 kamu ngejelasin binary itu apa, slide 2 konversinya kayak gimana. Boleh cari contoh yang lain. Bu, kayaknya tadi Ibu ngejelasin pakai planet lain tuh kayaknya nggak pas deh. Kayaknya saya punya ide yang lebih oke gitu daripada Ibu. Apa-apa boleh. Tuang di presentasi. Mengembangkan program sederhana pakai bahasa pemrograman yang mengkonversi bilangan desimal ke biner. Boleh. Bu, itu mah kecil banget, cuma ngitung 01. Gitu kan, nggak ada apa-apanya. Saya bikinin programnya biar konversi. Saya tinggal masukin 100, desimalnya berapa. Boleh. Mau pakai program boleh, mau pakai Excel boleh. Oke? Yang keempat, boleh kamu tulis esai. Karena ini masih panjang ya. Nah, kalau mau di breakdown biner itu banyak yang harus dipelajari. Boleh tulis esai bagaimana bilangan biner diterapkan dalam sistem komunikasi digital. Mulai dari dulu tuh awalnya kita pakai kode Morse, itu kan cikal bakal biner tuh kode Morse sampai diterapkan ke komputer. Komputer kamu bisa nunjukin huruf A itu dari biner. Kamu ngetik di sini A kecil sama A besar itu bilangan binernya beda. Oke, bilangan binernya beda. Oke, boleh nulis esai tentang itu. Jadi kamu harus riset dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Halo? Jelas ya? Deadline, kamu kan masih punya deadline game besok ya? Oke, maunya kapan? Sebulan, 2 minggu ya. Teva minggu depan, Teva berikutnya ya. Oke, 2 minggu ya. Senin, Selasa. Nah, mau di Senin atau di Selasanya? Halo Axel. Mau di Senin, mau di Selasa? Di Rabu. Hah? Selasa ya? Oke. Ya udah. Oke, alhamdulillah materi tentang biner selesai, tapi nanti kita tetap diskusi ya. Kalau ada pertanyaan boleh tanya ke Ibu, boleh tanya ke temennya mungkin yang sudah mahir. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya, terutama tadi teman-teman yang kelompoknya mungkin sebantu ya, yang sudah selesai udah ngebantu. Saya senang banget ngelihat pergerakan kalian satu sama lain. Tetap kayak gini sampai kalian kelas 3. Ingat, no one left behind ya. Sampai kelas 3, nanti sampai kelas 12 tetap kayak gini. Oke? Cukup ya? Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Dela, tadi kita sudah sama-sama Bu Dela mengajar, Ibu mengobservasi. Gimana perasaan Bu Dela sendiri setelah observasi pembelajaran? Yang pertama lega, sudah selesai. Yang kedua ada sedikit ini ya, penyesalan. Aduh, kenapa tadi tuh kelewat gitu ya. Ada beberapa harusnya bisa saya lakukan lebih baik. Menurut Ibu Dela sendiri, proses pembelajaran tadi yang dilakukan Bu Dela itu, kalau Ibu kasih angka 0 sampai 10, itu Bu Dela kasih nilai berapa? Saya masih saya ngerasanya sudah bagus Bu, tapi masih di angka 8. Masih ada beberapa yang saya pikir bisa perlu ditingkatkan, terutama di media pembelajaran sama di PSE-nya ya Bu ya. Media dan PSE ya, menurut Bu Dela sendiri masih kurang? Iya, kayaknya masih kurang.
apa kira-kira rencana pengembangan Bu Dela terkait media dan PSE? Kalau media nanti saya pengen coba observasi lagi ya Bu, atau meneliti lagi, nyari-nyari sumber lain terkait pengembangan media untuk pembelajaran berdiferensiasi dan PSE-nya sendiri. Bagaimana ini bisa jadi satu kesatuan. Kalau tadi kan ya udahlah gitu ya, PSE gitu ya, pembelajaran berdiferensiasi gitu, kayak nggak nyatu gitu. Nah, kayaknya saya butuh belajar lagi tentang itu yang pertama. Biar media. Jadi menurut Bu Dela sendiri antara pembelajarannya media dan KSN-nya tuh maunya tuh ngeblend gitu ya, natural aja gitu, nggak kelihatan terpisah. Terus yang pengen saya kembangin satu keahlian saya gitu ya, terutama dalam manajemen waktu untuk pemberian materi, mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga, yang saya pikir anaknya kayaknya dikasih setengah jam juga bisa ini gitu ya, ternyata butuh waktu lebih dari setengah jam gitu untuk beberapa anak. Karena memang tadi terlihat siswa sangat antusias ya, diberikan soal tuh semangat, tapi ada beberapa juga yang memang kayaknya merasa kesulitan, sehingga perlu dibantu sama siswa-siswa yang selesai. Nah, rencana pengembangan ini Bu Dela sendiri membutuhkan pasti nggak sendiri ya, ada beberapa faktor pendukung. Nah, kira-kira siapa saja nih yang akan Bu Dela libatkan sebagai faktor pendukung untuk pengembangan ini? Yang pertama pasti dari pihak manajemen sekolah ya. Kalau di SMK 1 kebetulan kepala sekolah sudah mendelegasikan, ada supervisor saya namanya Bu Aher, yang memang nanti datang juga ke kelas untuk mengamati proses pembelajaran. Berarti saya harus melibatkan Bu Aher. Kemudian yang kedua juga harus melibatkan dengan lokasi kurikulum terkait dengan cara pembelajaran, metode dan yang lain-lain. Kemudian mungkin pihak luar yang bisa saya libatin mungkin mencari narasumber yang sudah terbiasa ngasih materi tentang PSE dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk waktunya sendiri nih, kan kita sebagai guru udah padat banget ya. Untuk meluangkan waktu kita sendiri, rencananya Bu Dela ini akan melakukannya di waktu-waktu kapan? Kalau untuk media saya pikir butuh waktu agak lama ya Bu ya, karena mulai dari analisis sampai merancang. Izin untuk media mungkin di akhir Januari biar bisa diterapkan di semester 2. Tapi kalau untuk model pembelajaran sendiri saya usahakan di Desember akhir. Kayaknya sepertinya di Desember akhir metode pengajaran ini sudah bisa ditingkatkan. Ya, itu sangat antusias nih untuk waktu-waktu ini. Semoga bisa membersamai Bu Dela ya, sampai Bu Dela bisa mewujudkan pengembangan ini. Baik, Bu izin untuk menyampaikan hasil observasi tadi dari catatan-catatan yang dibuat. Secara keseluruhan proses pembelajaran Bu Dela tadi mulai dari pendahuluan, inti dan kegiatan penutup semuanya tercakup dengan baik. Berarti pengelolaan atau manajemen waktu dan juga pengelolaan kelasnya sudah alhamdulillah sudah maksimal. Kemudian untuk penerapan disiplin positif, kemudian diferensiasi dan juga PSN-nya tadi juga Ibu udah lihat sudah Bu Dela terapkan. Sedikit saran saja untuk diskusi kelompok, tempatnya itu supaya lebih bisa bertatap-tatapan, tidak sejajar begini karena keterbatasan ruang juga ya, tapi bisalah besok-besok mungkin ya disetting sama Bu Dela supaya duduknya itu agak melingkar, atau memang kalau mau di bawah semua gitu. Tadi kan ada yang di bawah, ada yang juga yang tetap stay di kursi gitu. Yang di kursi itu menurut Bu Agung mah nggak dapet interaksinya karena eye contact sesama temannya nggak hadap-hadapan. Kalau yang circle gitu itu nyaman mereka karena saling bicaranya saling berhadapan-hadapan.
Itu salah satu keterampilan sosial emosional, yaitu berelasi dan kesadaran sosial. Di situ kita bangun. At all, secara keseluruhan pembelajarannya sudah berpusat pada murid. Ibu melihat Bu Della di situ hanya bertindak sebagai fasilitator ya, bukan mendominasi kegiatan pembelajaran. Kemudian hal-hal yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran juga sudah Bu Della siapkan, sehingga kelas manajemen kelas itu berjalan dengan baik. Dari mulai proses membuka pelajaran sampai dengan menutup, itu siswa tidak kerepotan, artinya semuanya terfasilitasi. Lebih ditingkatkan lagi hal-hal yang sudah Bu Della lakukan dengan baik, karena tujuan akhir dari program guru penggerak ini sebenarnya adalah bagaimana kita menjadi guru yang dirindukan, yang ditunggu-tunggu kehadirannya di kelas, yang bisa membersamai siswa, ya tadi no one left behind ya, semuanya Bu Della ajak, semuanya Bu Della rangkul, bagaimana kita sebagai guru bisa mempersiapkan pemimpin masa depan yang lebih baik. Mungkin itu ya. Baik, Bu Della, kegiatan observasinya untuk kesarapan ini kita cukup. Sekarang kita lanjutkan refleksi dari kegiatan PI 4 ini. Nah, menurut Bu Della sendiri, kegiatan PI 4 tentang observasi praktik mengajar, di mana fokusnya adalah menerapkan disiplin positif dan juga yang lainnya, itu menurut Bu Della ini bagaimana? Yang pertama, ya pasti menghadapi PI itu selalu ada kecemasan ya Bu. Tapi sejauh ini saya selalu beranggapan bahwa sedikit kecemasan dan stres itu bagus. Artinya apa, saya yang kemarin-kemarin udah nyaman gitu ya dengan ya udah ngajar mah gitu aja gitu. Nah sekarang begitu ada PI, apa ya yang bisa ditingkatin. Jadi alhamdulillah Ibu kemarin juga ada beberapa masukan dari Ibu, kan apa yang harus disiapkan, apa yang harus diperhatikan, itu membantu saya untuk berpikir oh ya apa lagi ya yang bisa dilakukan. Maka ada beberapa hal-hal baru yang akhirnya berani saya coba, yang sebelumnya saya bilang tidak usah lah gitu mah, ini bisa nanti aja gitu, tapi ya udah sekarang gitu, kapan lagi gitu ya. kapan lagi. Jadi ada perasaan termotivasi, terdorong, tertantang ya untuk, dan tadi bahagia juga ya Bu ngelihat anak-anak ternyata antusias begini gitu. Alhamdulillah ya. Gitu, jadi ada perasaan bahagia juga ngelihat anak-anak, oh ternyata anak-anak kalau dibeginikan tuh seneng. Ternyata 2 jam pelajaran tapi tidak terasa ya. Iya. Tahu-tahu udah jadi refleksi deh cekinget udah nempel-nempelin stikilan. Nah, untuk kegiatan PI yang sekarang ini, Bu Della sendiri ada masukan nggak, misalnya Bu datangnya terlalu lambat atau gimana untuk perbaikan PP ke depannya ketika PI? Kalau saya sih Bu ya memang kemarin kan sudah ada Pak Ali duluan ya, mungkin ada baiknya nanti mungkin saya share juga ke teman-teman terkait. Tadi kan saya kesulitan ya, nyiapin, ternyata ini instrumen masih di ruangan belum dibawa gitu ya, ternyata video apa segala macam mungkin harus kembali diingetin, karena tadi kan saya nyiapin video juga agak kabur ya. Berarti diinformasikan bahwa kegiatan PI ini direkam full gitu ya. Jadi diinformasikan. Kalau untuk agenda dan waktu-waktunya pas ya Bu Della? Alhamdulillah, terima kasih Ibu udah difasilitasi, boleh milih hari, boleh milih jam. Jadi mas saya terbantu kalau untuk yang itu. Hanya saja tadi ya informasi bahwa, dan ini juga memang informasi dari BPGP-nya agak ini, karena biasanya hanya foto-foto, oh ini kegiatan pendahuluan fotonya ini, ini kegiatan inti fotonya ini mah mereka pengen benar-benar melihat bener nggak nih CGP nerapin PSE-nya, kalau nggak video kan nggak terlihat, bener nggak menerapkan diferensiasinya, mereka pengen lihat dari videonya itu, oh iya ini diferensiasi proses, oh iya ini ada diferensiasi produk nih di akhir, dan itu hanya muncul ketika video gitu. Makanya kita PP dituntut untuk saat mengobservasi itu mendokumentasikan dalam bentuk video. Nah nanti sama Bu Della disatukan aja
video PI 4, pra observasi, observasi sama pasca observasi. Jadi penilaiannya dari situ Ibu kumpulkan, upload ke BBGP. Kemudian untuk PI 4 ini tadi kan refleksinya. Nah, apa yang masih kurang tadi sudah ya. Apa yang harus diperbaiki, informasinya ya harus lebih lengkap lagi. Baik, mungkin itu sudah selesai Bu Dela PI 4 kita. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dela udah meluangkan waktu untuk kita diskusi. Untuk modul mah LMS nggak ada masalah ya. Berarti untuk alhamdulillah, berarti kita cukupkan saja pertemuan untuk kegiatan PI 4 kita. Terima kasih banyak Bu Dela. Kita sempurnakan dengan hamdalah.